everyone, perkenalkan, nama saya Reni dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kali ini, saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai pengaruh perkembangan teknologi internet dalam kehidupan manusia. Simak sampai akhir ya. Sebelum menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi internet dalam kehidupan manusia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian internet dan sejarah perkembangan internet di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Kalian tahu nggak sih apa itu internet? Internet merupakan suatu jaringan dalam berkomunikasi yang telah memiliki fungsi agar dapat menghubungkan antara salah satu media elektronik dengan jenis media elektronik lainnya dengan tepat dan cepat. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet di Indonesia. Jaringan komputer pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Saat itu, jaringan tersebut melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Terbuka. Jaringan dengan fasilitas dial-up ini dikenal dengan istilah Uninet. Sayangnya, jaringan ini tidak berkembang dengan baik karena infrastruktur yang tidak mendukung. Meskipun begitu, pengupayaan untuk menghadirkan internet di tanah air tidak pernah berhenti. Periode pengembangan internet di Indonesia terus dilakukan, seperti di tahun 1992 sampai 1994. Sejak saat itu, perkembangan internet di Indonesia berangsur membaik. Lalu, muncul layanan ISP pertama dengan nama IPTEKnet di tahun 1994. Seiring berjalannya waktu, tepatnya dari tahun 1995 hingga sekarang, akses internet di Indonesia semakin meluas. Bahkan, Indonesia mampu mengikuti tren dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya dengan kehadiran penyedia layanan internet untuk semua kalangan seperti IndiHome dari PT Telkom Persero. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di tahun 2014 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 88 juta orang. Semakin canggih dan terjangkaunya akses teknologi, maka semakin tinggi pula penggunanya. Di tahun 2021 sampai 2022, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga mencatat kenaikan signifikan dari pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 210 juta orang. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah di tahun 2023 seiring dengan pergantian tren dan pemutakhiran teknologi masa kini. Selanjutnya yaitu perkembangan internet. Perkembangan internet ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan internet bisa dilihat dari segi kecepatan. Yang kedua, perkembangan internet bisa dilihat dari segi transmisi data. Yang terakhir yaitu perkembangan internet bisa dilihat dari segi penggunanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangan internet bisa dilihat dari segi kecepatan. Saat ini, banyak industri teknologi yang sudah mulai mengembangkan beberapa jenis generasi jaringan, di mana dimulai dari 2G, 3G, 4G, dan kemungkinan ada saja yang sudah menggunakan jaringan 5G. Apabila ingin menggunakan teknologi yang berjaringan 5G, maka
dibutuhkan research yang bisa dikatakan cukup besar. Yang kedua yaitu perkembangan internet bisa dilihat dari segi transmisi data. Saat ini, untuk proses transmisi data yang telah dilakukan sangatlah berbeda pada tahun sebelumnya. Semua itu dapat terjadi karena telah dilakukan oleh banyaknya teknologi baru, serta sudah lebih modern, sehingga telah sesuai dengan adanya konsep. Yang ketiga yaitu perkembangan internet bisa dilihat dari segi penggunaan. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya apabila kita benar-benar mengikutinya, sehingga akan ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi, di mana dimulai dari komunikasi, informasi, dan juga perangkat yang digunakan. Bila pada awal mula dalam pengembangan internet ini hanya untuk digunakan riset monitor, ternyata untuk saat ini cakupannya sudah lebih banyak. Selanjutnya yaitu pengaruh penting teknologi internet dalam kehidupan manusia. Pengaruh teknologi internet ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, akses informasi yang luas. Yang kedua, komunikasi global. Yang ketiga, e-commerce dan pedagang online. Yang keempat, hiburan dan konten digital. Yang kelima, kolaborasi dan pengembangan profesional. Yang keenam, perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup. Yang ketujuh, transportasi yang semakin besar. Dan yang terakhir, big data. Mari kita ulas satu persatu tentang pengaruh teknologi internet ini dalam kehidupan manusia. Pengaruh yang pertama yaitu akses informasi yang luas. Teknologi internet memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap berbagai informasi dari seluruh dunia. Manusia sekarang dapat mencari pengetahuan, berita, riset, dan sumber daya lainnya hanya dengan beberapa kali klik. Hal ini membantu dalam pendidikan, pengembangan pribadi, dan kemajuan karir. Pengaruh yang kedua yaitu komunikasi global. Teknologi internet telah merevolusi cara berkomunikasi manusia dengan adanya email, aplikasi pesan instan, dan media sosial. Teknologi membantu kita untuk memudahkan segala hal, mendekatkan yang jauh, dan berkat komunikasi juga mampu menambah pengetahuan. Kita juga dapat berkenalan dengan siapapun di seluruh dunia tanpa ada hambatan melalui berbagai cara komunikasi seperti video call, video conference, dan masih banyak contoh lainnya. Jarak bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi, dan hal ini telah memperluas ruang lingkup pertemanan, hubungan bisnis, dan pertukaran budaya. Pengaruh yang ketiga yaitu e-commerce dan perdagangan online. Teknologi internet telah mengubah cara orang berbelanja dan melakukan transaksi. E-commerce memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa secara online tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih besar, serta membuka peluang bisnis baru bagi pengusaha kecil dan menengah. Pengaruh yang keempat yaitu hiburan dan konten digital. Teknologi internet telah menjadi platform utama bagi hiburan dan konten digital. Orang dapat menonton film, mendengarkan musik, bermain game, dan mengakses berbagai jenis hiburan lainnya secara online. Media streaming, platform video sharing, dan layanan musik digital telah mengubah cara orang mengonsumsi hiburan. Pengaruh yang kelima yaitu kolaborasi dan pengembangan profesional. Teknologi internet ini memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara individu dan kelompok di seluruh dunia. Platform kolaboratif dan alat berbagi online memungkinkan orang untuk bekerja sama dalam proyek-proyek, mempercepat inovasi,
dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, pelatihan online dan kursus jarak jauh memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan profesionalisme mereka tanpa harus berada di tempat fisik yang sama. Perubahan yang keenam yaitu perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup. Internet telah mengubah pola konsumsi dan gaya hidup manusia. Layanan pengiriman makanan, aplikasi pemesanan transportasi, dan platform pemesanan akomodasi telah memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, popularitas media sosial telah mempengaruhi cara manusia berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun identitas online. Pengaruh yang ketujuh yaitu transportasi yang semakin pesat. Di era globalisasi ini, segala sesuatu yang kita butuhkan bisa diakses secara online. Salah satu contohnya yaitu perkembangan transportasi yang semakin pesat. Teknologi pada transportasi zaman dahulu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, digendong, maupun didorong. Sedangkan teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air, maupun udara. Sarana dan prasarananya juga semakin lengkap dan telah banyak kita temui di sekitar kita seperti mobil, kereta api, kapal, pesawat terbang, dan motor. Bahkan dengan bantuan teknologi pada bidang transportasi ini, memungkinkan kita untuk mencoba berwisata keluar angkasa atau keluar negeri. Pengaruh yang terakhir yaitu Big Data. Teknologi terus berkembang dan pengguna data pun terus meningkat. Kini fenomena Big Data telah menjadi habit yang tak dapat dihindari. Big Data penting karena menjadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah umum yang dihadapi, bahkan penting bagi perusahaan sekalipun. Dengan adanya Big Data, perusahaan dapat mengumpulkan seluruh informasi terkait konsumen yang kemudian bisa diolah menjadi panduan dalam memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan behavior konsumen. Big Data bukan lagi soal analisis segmen pasar, melainkan soal fakta yang ada di lapangan. Dengan menganalisis data yang dimiliki, perusahaan akan mudah membangun strategi pemasaran yang efektif dan menjangkau setiap konsumen sesuai dengan segmen pasar. Hal ini juga dapat membuat bisnis terhindar dari risiko penyusutan pangsa pasar. Manfaat lain Big Data yaitu membantu bisnis dalam menemukan penyebab kegagalan, sekaligus menemukan insight baru yang dapat mendorong peningkatan bisnis, hingga juga bisa mendeteksi tindakan serta risiko yang bisa mempengaruhi kestabilan perusahaan. Namun, perkembangan teknologi internet juga memiliki tantangan. Perkembangan internet dibagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan data pribadi. Yang kedua, kecanduan digital. Dan yang ketiga, ketimpangan akses. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami dan mengelola dampaknya dengan bijak, serta untuk terus mengembangkan regulasi yang memadai untuk melindungi kepentingan semua pihak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.